tantangan buat para filmmaker di sini kan. Kalau misalnya berkualitas kayak Madara dan Pintu Terlarang itu kan sedikit sekali sekian persen dari yang film yang sudah diproduksi yang kualitasnya di bawah itu secara kualitas, tapi kan pada kenyataannya di pasar sendiri yang tidak berkualitas malah tetap masih laku. Sebenarnya kan itu tantangan kan. Ya, kayaknya mesti dibalik mas. Jadi bukannya film tidak berkualitas yang laku di pasaran. Film laku dan tidak laku di Indonesia ini saya selalu saya bahas. Banyak sekali elemen yang harus dibahas gitu ya. Kayak saya ambil aja Pintu Terlarang gitu. Genrenya berat, terus segmen marketnya juga bisa dibilang AB dan yang bisa menengah lah gitu ya, dan juga dari yang terpelajar dan 21 tahun ke atas pula lagi. Jadi maksudnya segmennya akan kecil sekali. Nah, kesulitan kami itu adalah karena segmen kami terbatas, terpentok pada jumlah bioskop yang hanya sedikit. Jumlah bioskop yang hanya sedikit menyebabkan film kami tidak bisa bertahan lama dibandingkan dengan film lain yang genrenya lebih luas dan lebih bisa bersaing, maksudnya lebih bisa di mana-mana. Ya, politik juga ada pengaruh di situ. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kita yang dibutuhkan oleh filmmaker Indonesia adalah pangsa pasar yang lebih luas. Kita tidak bisa berpikir hanya nasional saja. Kita harus berpikir bahwa pangsa film itu seluruh dunia. Makanya dari apa yang kita buat di sini adalah untuk mengangkat nama film Indonesia sehingga tidak hanya terpaku pada pangsa pasar Indonesia saja, kita bisa jual keluar. Contohnya seperti merantau itu bisa ke UK, bisa ke luar negeri. Rumah Darah juga bisa ke beberapa negara. Nah, itu kan balik modal juga kan untuk film gitu. Jadi kita nggak terpaku. Saya sih sebagai produser saya nggak mau gitu. Saya demi maksudnya saya sebagai produser harus mempertimbangkan komersialisme. Tapi saya nggak mau gitu bikin film yang tidak berkualitas supaya laku atau supaya gampang. Rasanya itu bukan suatu hal yang benar. Saya akan buat film yang baik. Tidak harus budget besar, bisa juga dengan budget kecil, tapi harus contohnya inilah kayak Yasmin Ahmad bikin film Mualaf, itu murah sekali gitu, tapi hasilnya kan bagus banget gitu. Jadi kita nggak bisa terpaku dengan itu. Yang kita butuhkan di sini adalah lebih banyak filmmaker muda yang berbobot. Boleh namanya? Mungkin teman saya Bobby Batara bisa menjelaskan masalah statistik tadi. Benarkah film-film kuntilanak beranak, susah ngesot, ngepot, gitu-gitu ada, itu laku gitu? Karena setahu saya mereka paling mentok 300.000, ya 500.000 lah kalau mereka beruntung. Kalau gitu Pintu Terlarang juga 350.000. Nah kan, maksudnya itulah jeleknya Indonesia yang tidak punya box office kan. Kita kan nggak punya, tiap minggu nggak ada, satu-satu di dunia Indonesia nggak punya. Nah, tapi Bobby Batara ini dan teman-teman mungkin bisa tahu. Karena apa? Karena kalau 2 tahun lalu ya, Jives pernah bikin 10 tahun film Indonesia. Ternyata yang ranking pertama itu Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, Tulang Serina, itu yang di atas 1 juta gitu loh. Ada banyak di Fallen in Love misalnya. Yang film horor yang kayak gitu itu ada nggak? Makanya saya pengen selalu membaca, tahu dari mana itu mitos menurut saya bahwa film yang bagus. Kenapa nggak bikin Naga Bondowoso 2? Orang nggak ada genre sebelumnya tapi laku juga gitu kan. Itu yang kita bikin, kita harus punya thinking out of the box, terus breakthrough gitu loh. Kita bikin sesuatu yang, kalau bikin film horor sekalian horor yang bagus gitu, yang keren kayak gitu. Begini tadi ya. Mumpung sekalian mau tambahin juga, untuk rekan-rekan wartawan juga saya minta bisa lebih kritis lagi gitu ya. Kalau misalnya ada produser film yang bilang film saya 1 juta gitu, coba tolong dicek kebenarannya juga. Karena kita tidak punya box office, seperti kata Eki bilang, nggak ada informasi yang resmi yang mengatakan jumlah penonton demikian. Jadi tolong kritis juga. Kalau mau bohong bisa, mau jujur juga bisa. Jadi tolong kritis.